Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya. Saya dari STMIK BSP tingkat 3 ingin menjelaskan tentang Microsoft Visual Studio yang disebut Visual Basic. Yang pertama itu ide Visual Basic Net. Pengenalan Visual Basic Net itu, Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1991. Merupakan pengembangan dari pendahuluannya, yaitu bahasa pemrograman basic atau yang disebut Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Bahasa basic diciptakan oleh Profesor John Kenny dan Thomas Crutch dari kampus Dartmouth pada pertengahan tahun 1960 atau detail 1999. Apa sih itu visual? Visual adalah cara yang digunakan untuk membuat grafik user interface yang disebut GUI. Tidak perlu menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris. Cukup melakukan drag dan drop objek-objek yang digunakan. Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung objek atau Object Oriented Programming atau yang disebut OOP. Konsep pemrograman basic berbasis visual, pemrograman berbasis visual memakai konsep event driven. Yang pertama, kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Yang kedua, eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Di alur jalannya program bisa berbeda dengan setiap eksekusi program. IDE, Integrated Development Environment. Penulisan program banyak dilakukan dengan berbagai editor seperti Notepad. Dengan menggunakan IDE, programmer dapat membuat user interface, melakukan coding, melakukan testing, dan dubbing, serta komplikasi program menjadi executable. Visual Basic itu merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Ini terlihat dari dasar pembuatan dalam Visual Basic adalah from, di mana pengguna dapat mengatur tampilan from kemudian dijalankan dalam script yang sangat mudah. Nah, ini sejarah perkembangan Visual Basic-nya. Pada tahun 1900 itu Microsoft Visual Basic versi 1.0. Yang kedua pada tahun 92 Microsoft Visual Basic versi 2. Pada tahun 93 Microsoft versi 3. Pada tahun 96 Microsoft versi 4. Pada tahun 97 Microsoft Visual versi 5. 2003 Microsoft Visual Basic 7. Pada tahun 2005 Microsoft Visual Basic 8. 2008 Microsoft Visual Basic versi 9. 2010 Microsoft Visual versi 10. Apa sih Visual Basic? Net itu salah satu bahasa pemrograman dalam Net Framework. Cikal bakal dari Visual Basic Net adalah bahasa basic Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code yang diciptakan tahun 1964 oleh Profesor John Kenny dan Thomas Crutch. Di sini ada platform dan layarnya. Terus keuntungan mempelajari Net. Ini tampilan Visual Studio 2010. Ini membuat proyek baru di Visual Basic 2010. Tinggal dikasih nama, terus save-nya di mana, lalu pencet OK. Ini mengenal ide Visual Basic-nya.
Di situ yang pertama ada file, edit dan sebagainya. Yang kedua itu nama-namanya. Yang ketiga itu promnya. Nah, ini contoh membuat prom. Ada nama, terus bisa jenis kelamin, fakultas yang dipilih, tampilkan pesan. Lalu diisi pada tampilan pesan. Codingnya ini percobaan promnya. Kalau udah diisi tampilan pesan lalu muncul nama. Yang kedua, variabel, tipe data, dan operator. Yang variabel itu nama atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai. Suatu variabel mempunyai nama dan penyimpanan tipe data yang merupakan jenis data variabel. Aturan penamaan variabel sebagai berikut. Yang pertama itu harus dimulai dengan sebuah huruf. Yang kedua itu tidak lebih dari 255 karakter. Yang ketiga tidak boleh sama dengan nama statement, fungsi, metode, objek, dan sebagainya yang merupakan bahasa dari Visual Basic. Yang keempat, tidak boleh ada spasi, tanda titik, tanda seru, atau karakter lainnya. Nah, ini contohnya. Yang kedua ada tipe data. Jenis data yang disimpan dalam variabel. Tipe data untuk Visual Basic adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tipe data numerik, digunakan untuk menyimpan data numerik, terdiri dari ini. Yang kedua tipe data string, digunakan untuk penyimpanan data berbentuk karakter. Panjang maksimal karakter yang dapat disimpan adalah 65.400 karakter. Tipe data logika, melakukan pengisian logika. Data dengan tipe data ini hanya dapat bernilai benar, true, atau salah. Yang ketiga itu konstanta. Konstanta suatu nilai konstan yang tidak berubah. Seperti halnya variabel, konstanta dapat diberi nama dimanapun. Aturan penamaan sama dengan variabel. Yang keempat itu operator. Operator itu terdiri dari 5 operator. Yang pertama, operator pemberi nilai. Instruksi pemberian nilai pada Visual Basic adalah bahasa basic, yaitu menggunakan operator sama dengan. Yang kedua, operator aritmatika. Yang ketiga, operator boolean. Yang keempat, operator pembanding. Yang kelima, operator derajat operator. Nah, ini contohnya. Contoh promnya membuat kalkulator. Angka pertama 5, angka keduanya 2, bisa ditambah hasilnya 7, dikurang 3, dan seterusnya. Ini codingannya. Nah, ini contoh keduanya, program menghitung nilai. Yang ketiga itu percabangan atau pemilihan. Statement atau pernyataan if then. Pada beberapa kasus terkadang kita menginginkan komputer melakukan suatu pernyataan tertentu bila suatu kondisi terpenuhi dalam Visual Basic. Perintah percabangan atau pemilihan keputusan dapat dilakukan dengan statement if then dan select case. Ada beberapa jenis pernyataan if dan then. Yang pertama itu statement ini digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan penguji terhadap suatu kondisi. Pernyataan dalam blok statement hanya akan dilaksanakan ketika kondisi pengetesan atau pengujian bernilai benar. Ini contohnya if, kondisi, then, pernyataan. Ini contoh-contohnya. Yang kedua, statement select case. Sama hal seperti statement if dan then. Select case ini juga mengerjakan suatu blok
statement berdasarkan uji nilai ekspresi. Perbedaannya itu pada tata cara penulisan dan pengelompokan nilai dari variabel atau kondisi. Ini contohnya select case. Yang ketiga itu contoh from-nya. Ada nama barang, harga satuan, jumlah barang. Di situ ada hitung ulang, total harga, diskon, total bayar, bonus. Kalau udah selesai tinggal keluar. Ini tinggal diubah aja. Terus ini kodenya. Ini juga sama. From yang selanjutnya. Kode pemrogramannya. Yang keempat itu perulangan. Proses perulangan dalam pemrograman dilakukan untuk mengerjakan suatu proses operasi secara tertahap demi tahap dengan nilai variabel yang menaik atau menurun. Dalam Visual Basic, proses perulangan dapat dilakukan dengan beberapa statement, diantaranya adalah statement for, next, dan do loop. Yang pertama, for next, statement ini akan mengulang suatu blok pernyataan banyak jumlah yang ditentukan. Statement digunakan jika banyak jumlah perulangan sudah diketahui. Ini contohnya, statement ini digunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai urutan dalam dan variabel yang mempunyai nilai numerik. Ini contohnya. Yang kedua, do loop. Statement ini mengulang blok statement bila kondisi benar atau sampai kondisi menjadi benar. Bila tidak ada perintah keluar, proses perulangan loop akan terus berlangsung. Statement ini digunakan untuk kondisi mempunyai nilai tidak pasti dan tidak berurutan. Nah, ini contohnya. Ini contoh from-nya. Tuliskan teks, jumlah pengulangan, tulis proses, clear, keluar. Ini kodenya. Terus buat from baru lagi, perulangan kedua, for next, do will, do until. Ini kodenya. Yang kelima itu array. Array adalah sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama, sejumlah tetap, serta disusun secara terstruktur dan disimpan satu variabel yang sama dan diurutkan dengan indeks. Yang pertama itu array satu dimensi. Bentuk umumnya dim, array, indeks, AS, tipe data. Contohnya. Yang kedua, array multidimensi. Suatu array yang fungsinya hampir sama dengan array satu dimensi, hanya saja pada array multidimensi ini mewakili nilai table yang terdiri dari informasi yang diatur dalam baris dan kolom. Untuk mendefinisikan elemen table tertentu, kita harus menentukan dua indeks. Pertama, mengidentifikasi elemen baris, dan yang mengidentifikasi elemen kolom. Array multidimensi memiliki lebih dari dua dimensi. Ini bentuk arraynya. Terus contohnya. Ini contoh from-nya satu dimensi. Ini kode program. Ini contoh from array multidimensi. From-nya kayak gini. Terus kodenya. Kode untuk multidimensi. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf ada kesalahan perkataan atau yang kurang dikenan. Jangan lupa like dan subscribe, komen, dan share buat teman-teman kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.